Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah belajar tentang Yesus adalah nama yang disimpan 4000 tahun. Nah, yang kedua ini kita akan belajar tentang Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kita belajar tentang kealahan, keilahiannya Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa dunia. Allah adalah suatu pribadi yang patut disembah. Wahyu 19 ayat 10, Yohanes 4 ayat 24. Jadi, sebelum Yesus menjadi manusia, dia sebelumnya adalah Allah yang kekal. Dan sesudah Yesus naik ke sorga, dia kembali menjadi Allah yang kekal. Saya punya ilustrasi, saudaraku ya. Saya punya ilustrasi. Nah ini ya, penggaris. Bukan ilustrasi, bagan. Ini, sebelum ini, Yesus ini adalah Allah yang kekal. Dan dia menjelma menjadi manusia, ini kan, menjadi manusia sepenuhnya. Tidak ada istilah 100% Allah, 100% manusia, enggak ada. Ini benar-benar 100% manusia. Sebelumnya, ini 100% Allah. Dan di sini 100% manusia. Dia menjadi manusia selama berapa tahun? Selama 33,5 tahun kurang lebih. Dia mati 3 hari, kemudian dia bangkit. Nah, saat dia bangkit ini, dia menjadi Allah kembali. Dia bangkit menjadi Allah yang kekal. Nah, perbedaannya apa? Allah yang sebelum menjelma menjadi manusia dan Allah sesudah menjelma menjadi manusia. Perbedaannya adalah pada tubuh. Sebelum menjelma menjadi manusia, Yesus sudah Allah yang kekal, tapi tidak punya tubuh. Dia adalah roh. Allah adalah roh, tidak kelihatan. Allah menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus ini punya tubuh, tapi dia tidak ada unsur Allahnya. Tidak ada unsur Allahnya. Dia menjelma menjadi manusia selama 33,5 tahun, terus dia mati. 3 hari dia bangkit, dia kembali menjadi Allah. Nah, di sini Yesus menjadi Allah. Yesus kembali menjadi Allah plus punya tubuh kemuliaan. Nah, buktinya adalah pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, menampakkan diri pada murid-murid, dia mengatakan, lihat, hantu nggak ada daging dan tulang, seperti apa yang kamu lihat ada padaku. Thomas, cucukkanlah pada tanganku ini. Ya kan? Itu menandakan Yesus itu Allah yang punya tubuh setelah kebangkitan. Demikian juga kita akan meneladani itu. Saat ini bertekun, saat kita akhirnya bunyi sangkakala Allah dibunyikan dan kita dengar itu, kita akan diubahkan dalam sekejap. 1 Korintus 15 ayat 51 menjadi diubahkan dalam sekejap, berubah menjadi tubuh kemuliaan, dan kita masuk dalam kerajaan sorga. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15, 16 itu 14 itu dia bangkit terlebih dulu. Bangkit, terima, berubah menjadi tubuh kemuliaan, masuk sorga. Dan orang-orang hidup juga berubah menjadi tubuh kemuliaan, masuk ke sorga. Di sorga kita punya tubuh seperti Tuhan Yesus. Itu adalah jalan, contoh bagi kita. Tubuh yang gak bisa mati, yang bisa berbuat dosa, yang bisa tembus tembok, bisa langsung dalam sekejap masuk dalam ruangan tertutup, sekejap lagi pindah ke tempat lain. Wah, luar biasa. Saat ini apakah kita punya tubuh kemuliaan? Belum. Coba ya pegang tembok. Kalau nggak tembus tembok, ya berarti saudara masih manusia, masih belum berubah menjadi tubuh kemuliaan. Peristiwa pengangkatan belum terjadi, ya. Nah, ini menjadi Allah yang kekal. Yesus Kristus itu adalah Allah yang kekal. Adapun pembuktian terhadap keilahian Yesus adalah sebagai berikut. Tidak dilahirkan dari daging,
Yohanes 1 ayat 13, Matius 1 ayat 20, Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Tuhan Yesus tidak lahir dari hasil hubungan suami atau istri, melainkan dari Roh Kudus. Hal ini membuktikan bahwa Dia mula-mula adalah Allah, kemudian menjadi manusia dengan memakai rahim seorang perawan manusia. Dia adalah Allah. Tapi bagaimana Dia menjelma menjadi manusia? Dan kuasa pekerjaan Roh Kudus juga menaungi rahim perawan Maria itu, sehingga pribadi putra Allah itu masuk. Itu kita gak bisa mikir, tanpa hubungan suami istri kok bisa hamil. Itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Allah menjelma menjadi manusia, masuk dalam rahim Maria, dan Dia lahir dalam dunia ini. Jadi Yesus awalnya adalah Allah. Kedua, putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 3 ayat 16. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa pada mulanya Firman adalah Allah, sehingga Firman itu sendirilah Allah. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itulah putra tunggal Bapa. Nah, jelas loh ayat-ayat itu. Menjelma menjadi manusia, Allah menjelma menjadi manusia. Kita tahu bahwa putra tunggal Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yohanes 3 ayat 16. Malaikat sendiri berkata bahwa Yesus adalah putra tunggal Bapa. Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan aja ayat ini, Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Son of the Highest. Putra Allah yang maha tinggi. Luar biasa. Luar biasa, so. Ini, ketiga, Yesus ada sebelum Abraham. Yohanes 8 ayat 58. Dan pembuktiannya banyak, saudaraku. Ayat-ayat ini saudara bisa baca sendiri. Seringkali saya sebutkan ayat, tapi saya nggak baca. Itu saudara bisa baca sendiri, karena waktunya nggak nutupin, saudaraku ya. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Siapakah tokoh yang berani mengatakan seperti itu? Kalau bukan tokoh itu, Dia itu adalah Allah yang kekal. Yesus Kristus mengatakan itu. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kok bisa? Karena Dia sebelumnya adalah Allah yang kekal. Ini saudaraku. Perkataan ini ditentang oleh orang-orang Yahudi waktu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tetapi hal ini memang benar adanya. Tuhan Yesus memang ada sebelum Abraham karena Dia adalah Allah. Yesus juga ikut dalam penciptaan dunia ini loh. Yohanes 1 ayat 3, Kejadian 1:26. Hendaklah kita, kata kita dalam Yohanes 1:26 itu jamak. Itu artinya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, keempat, Yesus ada sebelum Daud. Lukas 20 ayat 21 sampai 44. Daud sendiri menyebut Mesias sebagai Tuhan. Tapi justru Mesias juga disebut putra Daud. Kok bisa? Kok bisa? Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu Allah, maka kita tidak akan dapat menjawab pertanyaan Yesus itu. Kok bisa Daud itu ngomong? Nah, kita baca aja supaya saudara mengerti ini, saudaraku ya. Lukas 20 ayat 20 ini ya, 21 ayat 41 sampai 44, saudara. 41 sampai 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Dalam bahasa Inggrisnya, my Lord. The Lord said unto my Lord. Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Kok bisa? Ayat 44 itu tuan, padahal dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord itu artinya Tuhan. Daud menyebut dia Tuhan. Kenapa? Bagaimana mungkin dia anaknya? Orang gak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah,
gak bisa jawab pertanyaan ini. Kok bisa? Yesus kan manusia, tapi kok dikatakan Tuhan oleh Daud? Yesus itu adalah Allah, saudara. Saudara gak bisa pungkiri itu. Ayat-ayat firman Tuhan jelas mengatakan hal ini, saudara. Yesus adalah Allah, sehingga sudah ada sebelum Daud. Oleh karena itu Daud menyebut Yesus sebagai Tuhannya. Tuhan. Karena nama Yesus belum dibuka sampai kelahirannya selama 4000 tahun sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saat Yesus menjelma menjadi manusia melalui keturunan Daud, maka Yesus boleh jadi dikatakan putra Daud karena memang lahir dari keturunan Daud. Jadi garis keturunan Daud sampai melahirkan Mesias. Nah, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga Daud pada zaman Daud itu Daud mengatakan Tuhanku, Tuhanku. Dia menyebut siapa? Tuhan. Itu Yesus. Namanya belum dibuka. Tapi saat Yesus menjelma menjadi manusia, itu melalui garis keturunan Daud, sehingga dikatakan putra Daud. Kapan putra Daud? Itu saat Yesus menjelma menjadi manusia. Kapan Daud menyebut Tuhan? Saat Yesus adalah Allah. Ya, saya ulangi grafiknya. Sebelum ini adalah Yesus adalah Allah yang kekal. Selama 33,5 tahun Yesus menjelma menjadi manusia. Setelah 33,5 tahun Yesus mati, kayu salib 3 hari bangkit, dia menjadi Allah yang kekal kembali. Ini. Nah, ayat ini sebetulnya sudah dapat menjelaskan keilahiannya Yesus. Ini ya tahapan-tahapannya. Kelima, Yesus dikatakan Allah oleh Allah sendiri. Kita baca Ibrani 2 ayat yang ke-8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ibrani 1 ayat 8. Nah, saya ada salah ketik, saudaraku. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Dan tetapi tentang anak dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris, but unto the son he said. Tetapi tentang putra ia berkata, tahtamu ya Allah, thy throne o God. Tahtamu ya Allah tetap terusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, Allah berkata kepada putra yang disebut Allah, thy throne o God. Ya, Allah menyebut putranya itu Allah. Inilah Yesus dikatakan Allah oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang ngomong. Masa kita gak percaya kepada perkataan Allah, saudaraku? Allah sendiri yang ngomong. Jika Allah yang merekomendasikan Yesus adalah Allah, masa kan kita masih saja berdebat dan membantah mengenai keilahian Yesus? Ngapain harus dibantah? Jelas. Ya. Keenam, Yesus mengosongkan keilahiannya. Filipi 2 ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Yang 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Nah, ayat ini menerangkan bahwa Yesus pada mulanya adalah Allah. Pada saat dia menjadi manusia, dia meninggalkan keilahiannya. Jadi sebelum menjadi manusia, dia siapa? Dia Allah. Dia punya keilahian. Dia adalah Allah. Tapi saat dia menjadi manusia, dia meninggalkan keilahiannya. Loh, jelas kan? Ke-7, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat 3. Ayat ini juga menerangkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu surga tempat Allah bertahta. Hal ini berarti Yesus pada mulanya Allah. Dia diutus
ke dalam dunia untuk menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Yohanes 3:16. Setelah proyek penebusan selesai dengan sempurna, maka Yesus kembali lagi pada Allah. Dia mengenakan kembali keadaan keilahiannya. Ya. Ke-8, namanya Allah yang perkasa dan Bapa kekekalan. Yesaya 9 ayat 5. Tidak ada nama yang kekal kecuali Yesus. Dia itu Allah yang perkasa. Dikatakan seorang anak telah lahir. Anak ini dikatakan Allah yang perkasa. Siapa yang merekomendasikan? Itu Allah. Firman pun mengatakan anak itu dikatakan Allah yang perkasa, Bapa kekekalan, everlasting Father. Wow, itulah Yesus Kristus, Allah yang kekal, menjelma menjadi manusia. Ke-10, pernah menampakkan diri pada Manoah. Hakim-Hakim 13 ayat 18 dan 22. Saat menampakkan diri kepada Manoah ini ayahnya Simpson. Nama malaikat Tuhan itu tidak disebut. Ada malaikat yang menampakkan diri kepada Manoah, nama malaikat Tuhan tidak disebut. Hanya disebut nama itu ajaib. Saya bisa baca sendiri dalam Hakim-Hakim 13 ayat 18 dan 22. Bukankah nama itu ajaib? Kemudian Manoah menegaskan bahwa dia melihat Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal walaupun namanya belum terbuka saat itu. Kok bisa itu disebut Yesus? Dikatakan bukankah nama itu ajaib? Kata ajaib, saya ingat Yesaya 9 ayat 5. Penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi bukan disambung penasehat ajaib, bukan. Firman Tuhan mengatakan penasehat, ajaib, Saya bisa baca sendiri dalam Yesaya 9 ayat 5, ayat 6 itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Jelas bedanya. Kalau terjemahan baru hanya penasehat ajaib. Harusnya dikasih kurang koma itu. Nah, disebut ajaib sama dengan Manoah. Manoah mengatakan dia melihat Allah. Berarti siapa dia? Yesus. Yesus adalah Allah. Nah, 10 hal di atas yang tadi sudah saya sebutkan membuktikan bahwa Yesus pada mulanya adalah Allah. Jangan pernah timbul keraguan lagi tentang Yesus. Video yang akan datang, saya akan ajak kita sama-sama belajar tentang kemanusiaan Yesus. Ya, oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.